Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah. Ini adalah pembelajaran pertama kita dalam materi PAI. Dan ini adalah perdana mungkin antuna mempelajari mata pelajaran PAI di kelas 12 ini. Yang mana sebelumnya justru di kelas 10 dan kelas 11 antuna semuanya PAI-nya dipecah menjadi fikih, tafsir, hadis, dan seterusnya, fikih. Dan sekarang di kelas 12 di akhir ini antuna mempelajari PAI. Baiklah, mari kita memulai materi kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, pada pertemuan perdana ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari kiamat. Nah, tujuan dari materi ini anak-anak Ustadz, kita bagaimana menumbuhkan keimanan kita, semangat ruh kita dalam menumpuk atau menambah keimanan kita dengan beriman kepada hari kiamat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beriman kepada hari kiamat ini termasuk rukun iman yang kelima, ya, rukun iman yang kelima. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini kita sudah yakin semuanya ya bahwa nanti suatu saat akan ada waktunya yang namanya hari pembalasan, ya. Akan ada waktunya yang namanya hari pembalasan, dan akan ada saatnya semuanya ini hancur. Semuanya akan binasa, baik yang ada di bumi, yang ada di langit, yang ada di dalam lautan, yang kita lihat semuanya ini, dunia ini semuanya akan hancur. Bahkan yang belum pernah kita lihat pun itu juga semuanya akan hancur. Nah, ini adalah ketetapan Allah yang wajib kita imani. Tidak perlu kita pertanyakan kapan terjadinya, tidak perlu kita pertanyakan tanggal berapa, tahun berapa. Ini semuanya hanya cukup kita imani saja, dan kita memiliki kewajiban untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar kita siap menemui yang namanya tanda-tanda nanti yang akan kita bahas, tanda-tanda menjelang hari akhir ini. Karena kita ingin menumbuhkan keimanan kita dengan percaya pada hari kiamat, tentu kita harus tahu itu apa hari kiamat, dan tentu kita harus tahu tanda-tandanya. Dan saya yakin di pelajaran sebelumnya di kelas 7 mungkin ketika antuna masih belajar di SMP ataupun belajar agama di SMA sudah ada disinggung-singgung tentang hari kiamat ini. Namun bisa jadi kita insya Allah hari ini akan membahasnya kembali. Ini mungkin murojaah atau tazkirah bagi antuna semuanya, yang mana kita berharap ya di usia antum yang sekarang ini memahami hari kiamat sebagai suatu ketetapan yang pasti dari Allah, dan ini selayaknya lah membawa keimanan kepada kita. Nah, setelah kita menyadari bahwa segala sesuatu ini nanti akan ada ajalnya, ya, jadi orang yang beriman itu dia harus memiliki sifat khauf dan roja. Khauf dan roja ini adalah sifat rasa takut dan harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus seimbang. Cara kita titik beratkan ke dalam rasa khauf hari ini ya, tentang takut, yang salah satu untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah itu adalah dengan cara kita mendalami apa sih tanda-tanda hari kiamat ya. Ini setidaknya bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, mengimbangi rasa harap kita. Jangan rasa harap kita terlalu besar, sebaliknya tidak pula baik jika rasa takut kita yang terlalu besar ya, tanpa ada rasa harap. Jadi harus ada seimbang. Kita harus berharap surga dan juga takut kepada neraka. Tidak boleh takut neraka terus tapi kita tidak pernah mengharapkan surga. Atau kita terlalu berharap masuk surga tapi kita lupa bahwa kita bisa berpotensi masuk neraka. Ini semuanya potensi ini tergantung kepada diri kita masing-masing. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah, tanda-tanda hari kiamat ini sangat banyak sekali ya. Dalam hadis riwayat Muslim yang Rasulullah bersabda, dan ini sudah terjadi ya. Apa kata Rasul? Hitunglah 6 tanda hari kiamat, kata Rasul. Ya, 6 tanda hari kiamat, dan ini semuanya sudah terjadi. Ya. Apa itu 6 tanda hari kiamat? Yang pertama adalah kata Rasul,
lahirnya aku, diutusnya aku menjadi nabi maksudnya, dan wafatnya aku. Dan ini sudah terjadi sejak 14 abad yang lalu. Ya, jadi diutusnya nabi terakhir, lahirnya nabi terakhir, dan diutusnya Nabi Muhammad menjadi Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, dan juga wafatnya beliau SAW itu adalah tanda hari kiamat, dan 3 itu sudah terjadi. Yang keempat, menyebarnya penyakit ta'un. Penyakit ta'un ini maksudnya adalah wabah penyakit yang menular, dan ini sudah terjadi sejak zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu yang kelima, terbebasnya Palestina. Terbebasnya Palestina sudah pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab, dan juga pembebasan Persia, dan ini juga terjadi di zamannya Umar bin Khattab. Nah, ini keenam-enamnya anak-anak Ustadz, ini semuanya sudah terjadi, dan pernah ada malaikat ya di zaman Rasul yang menyamar menjadi manusia yang sangat tampan, rambutnya sangat hitam, kulitnya putih, datang kepada Rasul. Ini bab ihsan ya, biasanya kita mempelajari tentang bab ihsan, iman dan seterusnya. Dan di akhir pertanyaan dari malaikat tersebut kepada Rasul, kapankah terjadi hari kiamat? Nah, Rasul tidak menjawab kapannya. Bahkan Rasul mengatakan yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya, gitu ya. Nah, tapi Rasul menjelaskan tanda-tandanya di saat itu, tanda-tanda kiamat. Intinya kiamat itu dekat. Nah, jadi ini kita nih hati-hati ya. Sering kita mendengar ada orang yang mengatakan, oh kiamat itu terjadinya mungkin tahun 2000 sekian, tanggal sekian. Siapa kita? Ya, siapa kita? Meskipun itu yang mengatakannya orang yang terkenal ke ilmuwan Islamnya, tetap saja Rasul saja tidak pernah menetapkan tanggal, tidak pernah menetapkan tahun, tidak pernah menetapkan segala macamnya, tapi Rasul hanya mengatakan bahwa kiamat itu dekat. Kita hanya perlu mempersiapkannya. Nah, karena kiamat itu dekat, di zaman Rasul saja Rasul mengatakan itu dekat, apalagi di zaman kita hari ini, ya. Jadi tidak perlu kita terlalu was-was dengan tanggal-tanggal itu. Kita harus meyakini bahwa kiamat sudah dekat. Kita punya guru, punya kiai kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, dan ada juga tanda-tanda yang sedang berlangsung di hadis yang lainnya, anak-anak Ustadz. Ada beberapa tanda yang saat ini mungkin sedang berlangsung. Yang pertama, Rasulullah pernah bersabda, tak akan terjadi di hari kiamat sampai orang menukar nama minuman keras menjadi nama-nama yang lainnya. Ya, minuman keras atau khamar itu ditukar namanya dengan macam-macam ya. Ada berbagai merek, inilah merek itu, merek A, B, C, D dan seterusnya. Seolah-olah ini ada pilihan seperti itu minuman keras ini. Atau ada yang persentase alkoholnya sekian, sekian, sekian. Nah, ini sudah terjadi ya, dan sedang berlangsung sampai saat ini. Nah, lalu yang kedua, tanda-tandanya zina menyebar dan dianggap biasa. Nauzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang yang menjadi ibaratnya salah satu faktor dari tanda-tanda hari kiamat. Zina menyebar, kan di dalam Al-Quran diperintahkan kepada kita, wala taqrabuz zina, janganlah dekati zina. Jadi apapun yang aktivitas yang menyebabkan dekatnya diri kita kepada perbuatan perzinaan, itu semuanya adalah termasuk dalam rangka menuju zina. Jangan sampai kita masuk ke dalam sana ya. Apakah itu pacaran, apakah itu PDKT-an, apakah itu menonton hal-hal yang tidak baik, itu semuanya mendekati kepada zina. Lalu laki-laki menyerupai perempuan. Nah, ini yang sedang muncul lagi hari ini ya. Ada yang namanya LGBT. Ngapa pula ya dikasih nama LGBT atau kaum pelangi? Nauzubillah. Pelangi yang ciptaan Allah yang sangat indah itu diambil oleh kaum homo tersebut menjadi simbol mereka, padahal tidak layak sama sekali menjadikan simbol keindahan. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah, itulah yang sedang berlangsung. Dan minuman khamar itu menjadi minuman yang biasa ya, seperti yang poin yang pertama yang sedang berlangsung tadi, bahwa khamar itu seperti minuman yang biasa. Kalau Ustadz mendengar cerita dosen-dosen Ustadz dahulu, kalau dia pergi ke luar negeri, pergi kemana, minuman khamar itu atau minuman beralkohol itu
menjadi minuman yang biasa, dijual di mana-mana, di warung-warung lah ibaratnya. Karena kita sekarang banyak membahas tanda-tanda hari kiamat ya. Sebelum kita harus tahu betul nanti ini prosesnya akan Ustaz jelaskan. Dengan tergambarnya kita proses-proses ini, kita membayangkan tahap-tahap apa saja yang akan kita lewati nanti kalau ajal kita sampai, kalau usia kita sampai kepada hari itu. Dan kita tidak berharap ya, kita tidak berharap untuk bersua dengan tanda-tanda yang membuat hati kita ngeri tadi ya. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah, ada banyak tanda hari kiamat kubro, hari kiamat, hari akhir yang akan terjadi yang belum terjadi itu. Yaitu ada yang namanya nanti peperangan besar. Ya, peperangan besar. Dan peperangan ini tidak disebutkan oleh Rasul berapa lama waktunya ya. Dan peperangan besar ini panjang prosesnya. Peperangan besar ini terjadi nanti antara kaum muslimin dan kaum Nasrani. Yang awalnya sebenarnya mereka dalam satu sekutu melawan satu kaum. Siapa kaum tersebut? Allahu a'lam. Ya, tidak disebutkan di dalam hadis siapa kaum tersebut. Namun akhirnya antara Muslim dan Nasrani itu semuanya berperang. Ada beberapa tahap peperangan. Lalu akhirnya kaum Muslimin seluruh dunia itu bersatu. Lalu sampai di hadis dikatakan ya, ini hadisnya panjang, ada sampai 3 lembar. Kalau antum lihat di buku Riyadhus Shalihin itu ada di jilid kedua di bagian kisah-kisah akhir zaman ya. Jadi akan ada peperangan besar ini dan kaum muslimin itu di bawah naungan 80 bendera. Ya, para ahli hadis mengatakan ini bisa jadi bersatunya kaum muslimin seluruh negara, 80 negara, 80 kaum seperti itu. Nah, lalu setelah berakhirnya perang tersebut dan dimenangkan oleh kaum muslimin, keluarlah Dajjal. Dan Dajjal ini, munculnya Dajjal adalah tanda pertama dari seluruh rangkaian tanda-tanda besar hari kiamat. Munculnya Dajjal. Nah, saat munculnya Dajjal, kaum muslimin ini semuanya harus berlindung dari kemunculan Dajjal. Karena memang ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jika engkau mendengar ya, jika orang beriman mendengar bahwa telah muncul Dajjal dari suatu wilayah, maka hendaklah dia bersembunyi atau lari dari Dajjal tersebut, walaupun harus mendaki pegunungan-pegunungan. Ya, bahkan di riwayat yang lain dikatakan, jika terdengar bahwa Dajjal telah muncul, ikatlah istri dan anakmu di rumah. Ikat, bukan sekedar dikurung. Kenapa? Tidak boleh seorang beriman mengatakan, oh iman saya kuat, lalu dia temui Dajjal bermaksud untuk melawannya, tapi nanti ujung-ujungnya dia malah menjadi pengikut Dajjal. Tidak boleh kita merasa beriman dan lalu ingin menghadapi Dajjal. Tidak boleh. Karena perintah Rasul, kalau kita mendengar telah keluar Dajjal, maka kita harus berlindung ke tempat kita masing-masing, bahkan harus menghindari dari pasukan-pasukannya Dajjal ini. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah, yang kedua, setelah munculnya Dajjal, tidak tahu berapa lamanya, Allahu a'lam, lalu muncullah Al-Mahdi, ya, Imam Mahdi. Rasul bersabda, akan ada nanti yang kata Rasul, Imam Mahdi itu ciri-cirinya, dia namanya sama denganku, ya, Muhammad bin Abdullah, lalu dia adalah keturunanku. Beberapa riwayat mengatakan bahwa ulama mengatakan bahwa kemungkinan dari keturunan Hasan, dan juga dia adalah dari Madinah. Nah, muncullah Imam Mahdi, lalu muncullah Nabi Isa, turun Nabi Isa bersama Imam Mahdi memimpin pasukan kaum muslimin untuk melawan Dajjal. Singkat cerita, anak-anak Ustaz, Dajjal telah dikalahkan. Lalu tidak tahu berapa lama muncullah suatu makhluk lagi yang namanya, ini yang keempat ya, yang pertama tadi munculnya Dajjal, yang kedua Imam Mahdi, yang ketiga Nabi Isa, yang keempat adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ini setiap poinnya sebenarnya memiliki kisah yang panjang, namun kita lihat secara garis besarnya saja. Nah, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini juga adalah keturunan Adam, tapi mereka ini berbeda dari manusia biasa. Mereka ini pikirannya menghancurkan segala sesuatu, dia makan semuanya manusia. Dia tidak peduli mana orang beriman, mana orang kafir, apakah dia Nasrani, Yahudi, dan seterusnya. Yang penting hancurkan semuanya. Ini kita berlindung agar tidak sampai kepada zaman ini ya.
Dan Ya'juj dan Ma'juj ini akhirnya musnah bukan karena peperangan dengan kaum orang yang beriman, tapi semuanya mati, mereka ini semua mati dalam karena doanya Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa pun juga berdoa kepada Allah agar untuk melenyapkan, menghilangkan jenazah-jenazah atau mayat-mayatnya Ya'juj dan Ma'juj ini. Karena luar biasa busuknya bumi saat itu, karena saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj ini, hampir di seluruh lapisan bumi dia ada. Dan semuanya mati, bangkainya di mana-mana, dan itulah doa Nabi Isa untuk menghilangkan semua jasad Ya'juj dan Ma'juj setelah mereka melakukan kehancuran yang tidak tahu kita berapa lamanya. Lalu Nabi Isa wafat, dan hari itu, di hari-hari setelah Nabi Isa wafat ini, orang yang beriman itu hidup seperti di zaman Rasulullah, semuanya sesuai hukum Islam dan seterusnya. Namun setelah berjalan cukup lama, ternyata manusia kembali lalai, ya, manusia kembali lalai, dan sudah seperti mungkin kita bisa bilang seperti hari ini lagi mungkin ya, ada yang sesat, ada yang melakukan riba lagi, banyak yang tidak berzakat lagi, banyak yang tidak sholat lagi, lalai semua seperti zaman sekarang mungkin. Lalu barulah muncul tanda-tanda yang kelima. Tanda-tanda yang kelima itu muncullah hewan melata, ya, dari dalam tanah, yang sering di dalam Al-Quran dikatakan dabbah. Ya, dabbah ini dia seperti hewan tapi dia bisa berbicara. Lalu ada tanda-tanda ke-6, 7, dan 8 ini terjadi longsor yang sangat besar. Ya, terjadi longsor yang sangat besar. Longsor yang terjadi yang ke-6 itu longsornya di timur, di bumi bagian timur, lalu terjadi di Jazirah Arab, dan juga terjadi di baratnya Jazirah Arab, yaitu di Afrika. Terjadi longsor besar. Ini ke-6 dan 7 dan 8 terjadi, gitu ya. Nah, lalu yang ke-9 itu keluarlah api dari mana. Sebelum itu tadi, sebelum longsor ada munculnya dukhan, ya, kabut. Kabut ini menutupi bumi, ya, sehingga seluruh orang di dunia ini melihat kabut ini, yang lamanya itu disebutkan oleh Rasul adalah selama 40. Namun Allahu alam, kita tidak tahu 40-nya apa, apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Kita tidak tahu. Nah, ini seluruh dunia melihat kabut ini. Yang ke-9, anak-anak Ustadz, keluarnya api dari Yaman, ya, dan api inilah menggiring manusia ke satu tempat nantinya. Dan akhirnya yang terakhir adalah tanda-tanda kiamat yang terakhir, terbitnya matahari dari barat, yang mana barat ini yang biasanya tempat terbenamnya, sekarang justru matahari terbit dari barat. Nah, ini adalah batas, ya, anak-anak Ustadz. Jika matahari telah terbit dari barat, maka tidak ada lagi diterima tobat-tobat manusia. Itulah batas terakhir jika manusia ingin bertaubat. Nah, namun kita akan mempelajari atau akan membahas lebih detail lagi, ya, sedikit tentang menjelang terbitnya matahari dari barat ini. Nah, anak-anak Ustadz, yang perlu kita ketahui bahwa hari kiamat kubro, hari akhir, hari penghancuran ini, itu hanya terjadi kepada orang-orang buruk saja, orang-orang kufur. Tidak ada orang beriman. Kenapa? Menjelang terjadinya hari kiamat akan ada hembusan angin yang sangat lembut sekali, ya, yang mana angin ini akan menutupi seluruh permukaan bumi, yang semua jiwa-jiwa yang ada keimanan di dalam hatinya itu nyawanya akan dibawa oleh angin tadi, dicabut oleh angin tadi, dan seluruh orang beriman meninggal dunia. Sehingga tinggallah yang bertebaran di muka bumi itu, yang berjalan di jalan-jalan, semua itu adalah orang-orang kafir. Bahkan Mekah, Madinah itu semuanya kosong, tidak ada orang beriman, ya. Masjidil Haram itu semuanya kosong. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah, ada di riwayat lain dikatakan bahwa nanti ada orang yang dia dijuluki Zuswaqatain, ya, Zuswaqatain. Zuswaqatain ini artinya dia memiliki betis yang sangat kecil. Dia kurus, badannya kurus, lalu dia datang asalnya dari Afrika, dan dia inilah yang merobohkan Ka'bah. Di buku-buku lain dikatakan bahwa salah satu tanda hari kiamat juga Ka'bah ini roboh, karena di zaman itu
ada dapat aja hembusan-hembusan kabar bahwa di bawah Ka'bah itu ada harta, sehingga orang kafir dan orang inilah yang mencabut batu-batu dari Ka'bah itu sehingga roboh. Dan tidak ada orang yang melarang saat itu, karena tidak ada orang yang beriman saat itu. Nah, dan ini masuk Rasul menyampaikannya seolah-olah dia sedang bermimpi dan melihat betul kejadian itu. Ya, nah, Ustaz, dan robohnya Ka'bah ini adalah peristiwa terakhir. Ya, robohnya Ka'bah ini adalah peristiwa terakhir sebelum terbitnya matahari dari barat. Nah, inilah peristiwa terakhir. Maka sebelum peristiwa itu, sebelum matahari terbit dari barat, sebenarnya taubat masih bisa diterima, tapi tidak bisa lagi. Kayak mana mau taubat? Orang beriman tidak ada, orang kafir yang banyak itu mau taubat nggak tahu caranya. Ya, tidak ada lagi yang akan menuntunnya seperti itu. Nah, barulah terjadilah hari kiamat. Nah, hari kiamat itu terjadinya dengan 2 tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Sangkakala ditiup 2 kali oleh malaikat Israfil. Masing-masing tiupan itu memiliki tujuan yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiupan yang pertama itu adalah penghancuran. Semuanya hancur. Ya, hancur, betul-betul hancur. Kalau di Al-Qur'an itu banyak sekali ya, di surat Al-Qari'ah ada, di surat Al-Haqqah ada, di surat Al-Waqi'ah ada. Kisah bagaimana gambaran terjadinya hari kiamat ini semuanya banyak sekali di Al-Qur'an, tidak hanya di hadis. Nah, semuanya hancur, semua yang bernyawa mati kecuali yang Allah kehendaki. Siapa mereka? Maksudnya itu adalah malaikat-malaikat yang masih memiliki tugas ketika terjadinya hari kiamat. Seperti malaikat Israfil, dia tidak mati karena dia akan ada tugas untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Lalu malaikat-malaikat yang memikul ars Allah itu juga tidak mati. Juga hurun 'ain dan wildanun mukhalladun, bidadari dan bidadara surga itu dia tidak wafatkan pada saat itu. Lalu ditiupkanlah sangkakala yang berikutnya, ya, yaitu pembangkitan. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, semuanya bangkit, yang bernyawa bangkit, ya. Manusia semuanya bangkit, orang beriman maupun orang kafir semua bangkit dari kubur. Banyak di Al-Quran juga disampaikan bahwa bangkitnya manusia itu seperti bangkit tumbuhnya, keluarnya tumbuhan dari tanah. Ya, seperti apa kalau kita lihat, kalau pernah antum-antum melihat video time lapse misalnya, time lapse bagaimana tumbuhan itu dari bibit keluar dari tanah. Nah, seperti itulah kita dibangkitkan semuanya. Jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua ini disebutkan oleh Rasul adalah 40 juga jaraknya. Tapi tidak tahu, Allahu a'lam, 40 ini 40 apa? Apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun? Allahu a'lam. Ya. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah, ketika ini kalau kita mau membahas tentang bagaimana dibangkitkannya, kita bangkit dalam bentuk apa, ini sangat banyak sekali ya riwayatnya. Namun kita fokus kepada peristiwa-peristiwa hari kiamatnya saja. Nah, setelah dibangkitkan seluruh manusia, lalu manusia itu berdiri semuanya menunggu utusan atau nabi mereka masing-masing. Ini jadi yang dibangkitkan itu bukan hanya yang hidup di zaman kita. Mulai sejak kaumnya Nabi Adam sampai Nabi Adam, Idris, sampailah yang hidup terakhir menjelang hari kiamat, ya. Semua yang telah mati itu semua dibangkitkan, ya. Bisa kita bayangkan bagaimana ramainya bumi ini kalau kita melihat keramaiannya orang demo atau orang sholat Id atau orang dan macam-macamnya, ada keramaian itu, mungkin sudah takjub kita melihat ramainya seperti itu. Itu barulah keramaian di satu wilayah, barulah keramaian di satu negara. Ini seluruh manusia yang pernah hidup dibangkitkan dan dikumpulkan di satu tempat. Bisa antum-antum bayangkan betapa ramainya hari itu, ya. Makanya di hari itu ada nanti orang yang sangat cemas, ya. Dia mencari nabinya masing-masing, dia mencari pembelaan, mencari hidayah, bukan mencari hidayah, maksudnya mencari syafaat dan seterusnya. Nah, lalu di hari itu bumi terang benderang karena ada cahaya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu tidak ada yang disembunyikan, di hari itu tidak bisa kita membela apapun, ya. Dan di hari itu pula nanti diberikanlah buku amal, buku perhitungan amal baik dan buruk kita, kan?
dan disempurnakanlah pembalasan di hari itu. Nah, setelah ini peristiwa mulai dari kehancuran tadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 34. Ustaz tidak bacakan ayatnya, kita karena langsung membahas ya apa saja yang terjadi di dalam terjemahannya. Allah menggambarkan bahwa di hari kehancuran tadi ya, yang disangkakala yang pertama, dalam surah Al-Haqqah ini dikatakan bahwa bumi itu diangkat ya, gunung-gunung dicabut, lalu semuanya dibenturkan dalam sekali benturan. Itu saja ya, bisa antum bayangkan, tidak usahlah gunung ya, gedung yang besar saja tiba-tiba terbang ke atas, ada gedung yang juga sama-sama besar lalu dibenturkan, bagaimana dahsyatnya. Ini bagaimana kalau satu gunung saja kita lihat, satu gunung terbang lalu, wah, Masya Allah ya, nggak bisa kita bayangkan. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa ini seluruh gunung ya, seluruh gunung, bukan hanya gunung yang ada di sekitar kita, tapi seluruh gunung bisa kita lihat semuanya nanti seperti kapas yang berterbangan, gunung-gunung ini, dan semuanya dibenturkan dengan sekali benturan, dan disitulah hancur semuanya, hancur betul berkeping-keping. Dan langit hari itu terbelah ya, langit hari itu terbelah, langit menjadi lemah ya, bintang-bintang berjatuhan, semuanya terbentur semuanya, dan terlihatlah malaikat yang biasanya Allah belum mengizinkan kita untuk bisa melihat malaikat, dan ada malaikat-malaikat yang hari itu Allah bukakan pembatas antara kita dengan para malaikat, kita bisa melihat mereka. Termasuklah malaikat 8 jenis malaikat yang pemikul arsy Allah yang turun di hari kiamat itu. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah, hari itu tidak ada yang bisa kita sembunyikan, semuanya terbuka, dan kita akan menerima buku amal kita. Setelah sangkakala yang kedua kita dibangkitkan, tiba-tiba datanglah buku-buku itu, lalu bukunya itu akan datang ke tangan kanan kita atau ke tangan kiri kita. Di dalam surah Al-Haqqah disebutkan bahwa orang yang mendapatkan bukunya di tangan kanan, maka mereka lah yang diridhoi oleh Allah. Bahkan mereka berkata bahwa lihatlah bukuku, bacalah bukuku ini. Dia sangat pede sekali karena dia telah diridhoi oleh Allah. Surga telah menantinya. Dia akan masuk surga yang luar biasa indahnya, yang sangat lebat hutannya, yang buah-buahnya sangat dekat, mudah dipetik ya. Nah, ini surga. Lalu ada juga anak-anak Ustadz, orang yang mendapatkan bukunya dari kiri, dari ke tangan kiri. Apa kata mereka? Ya Allah, seandainya aku tidak menerima bukuku ini ya. Jadi mereka setelah melihat ternyata bukunya datang dari arah kiri dan ke tangan kiri mereka, langsunglah terbayang mereka akan masuk neraka. Seandainya engkau tidak berikan aku buku ini ya Allah, katanya ya, jangan sampai kita termasuk orang itu, na'udzubillah. Disebutkan juga di dalam ayat tadi bahwa orang yang diterima bukunya dengan tangan kirinya, menerima bukunya dengan tangan kiri, dia terbayanglah kehidupannya di dunia, sia-sia hartanya yang banyak, sia-sialah seluruh pembendaharaannya yang selama ada di dunia, dan itu semuanya dia sesali. Muncul penyesalan-penyesalan. Ya Allah, seandainya aku dulu rajin mengaji ya, seandainya dulu aku rajin bersedekah, ya Allah, seandainya aku rajin ikut pengajian atau ikut BPI, seandainya aku dulu mendengar nasihat teman-temanku yang soleh, apalagi banyak sekali ya. Seandainya aku tidak ikut dengan kawan-kawanku yang suka bermaksiat, seandainya aku bisa menolak mereka saat itu ya, seandainya aku punya prinsip. Jangan sampai kalimat-kalimat penyesalan itu muncul dari lisan kita di hari pembalasan kelak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Setelah hari kiamat barulah mulai yaumul hisab, lalu kita sudah akan melewati tahap-tahap berikutnya, dan ujungnya adalah hanya dua pilihannya, yaitu surga dan neraka ya. Tentu kita mengharapkan surga tanpa hisab ya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Nah, anak-anak Ustadz, inilah tanda-tanda hari kiamat dan tahap-tahapnya yang akan dilewati oleh manusia. Kira-kira dengan kita menyadari ini semua ya, kalau antum bayangkan manusia ya, manusia ini banyak sekali membuat film-film disaster, film-film kehancuran atau bencana-bencana alam. Melihat itu saja kadang-kadang kita sudah ngeri gitu. Tapi ternyata hari kiamat itu tidak pernah bisa dibayangkan oleh manusia
Meskipun Allah memberikan gambarannya sama seperti surga, di dalam Al-Quran digambarkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi sebenarnya meskipun dibayangkan, surga itu ternyata tidak pernah terlintas oleh pikiran manusia. Sama halnya hari kiamat ini tidak pernah kita bisa membayangkannya. Nah, selayaknya dengan petunjuk-petunjuk atau ibaratnya kisi-kisi dari Rasulullah SAW yang tentu juga wahyu dari Allah, ini meningkatkan keimanan kita. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk melewati itu semua nantinya. Tentu ini juga memberikan teguran atau cambukan kepada diri kita yang masih malas. Mudah-mudahan dengan ini kita disadarkan oleh Allah bahwa oh ternyata saya ini hidup nanti akan dipertanggungjawabkan loh. Seperti itu. Jadi kita hari ini akan ada loh pertanggungjawabannya terhadap apa yang akan kita lakukan hari ini. Hari ini saya melakukan ini, besok dituntut. Kenapa kamu melakukan ini? Nah, itu semuanya akan kita lewati. Dan semuanya itu tidak akan luput ya. Orang kafir ada yang menyangka disebutkan dalam Al-Quran di surat Toha bagian-bagian akhir, kata orang kafir itu di dalam surat tersebut, sebanyak ini manusia, kira-kira seperti itu bunyinya, sebanyak ini manusia mungkin Allah nanti lupa lah membangkitkanku ya. Padahal di ayat berikutnya Allah langsung membantah bahwa Allah betul-betul menghitung jumlah kalian gitu ya. Jadi Allah tidak akan lupa. Tidak akan ada di antara kita semua yang lupa Allah bangkitkan di hari kebangkitan tersebut. Nah, kita tidak akan luput dari itu semua. Dan Allah Maha Kuasa atas itu semua. Allah Maha mengetahui, Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Yang mudah-mudahan semua aktivitas kita hari ini, termasuk pengorbanan-pengorbanan kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan, bisa mempermudah dan mempelancar kita dalam melewati hari-hari yang sulit tersebut. Setelah kita mengetahui tanda-tanda hari kiamat yang Allah jelaskan di banyak sumber, baik dari wahyunya maupun dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, coba antum bayangkan dan analisis kira-kira bagaimana seharusnya keimanan kita yang muncul terhadap iman kepada hari kiamat ini. Dan juga kira-kira apakah tergerak hati kita untuk berubah ya, untuk beranjak dari kelalaian kita, untuk keluar dari kekhilafan-kekhilafan yang rutin kita lakukan. Apakah selama ini kita lalai sholatnya? Mungkin dengan mengetahui ini ya, di dalam Al-Quran banyak disampaikan, dalam Al-Qari'ah tadi ya, di Al-Zalzalah ada, di Al-A'raf ada, di Al-Haqqah ada, di banyak surat lainnya Allah menjelaskan kengerian hari itu, hari kiamat itu. Nah, ini timbulkah keimanan di dalam diri kita? Ya, timbulkah keimanan dalam diri kita untuk senantiasa memperbaiki diri? Kalau anak-anak Ustadz kita memiliki kekhilafan lalai sholat, tidak pernah ke masjid bagi yang laki-laki misalnya, atau sholat subuhnya selalu kesiangan. Kalau seandainya kita tidak bertekad untuk keluar dari kekhilafan tersebut, bisa-bisa hampir mustahil kita akan keluar dari situ. Selama-lamanya kita akan telat terus subuhnya kalau kita tidak pernah bertekad. Ya, seandainya kita bertekad mungkin di awal terasa berat, tapi tidak ada yang terasa berat ketika itu sudah menjadi kebiasaan kita. Ya, apapun yang sudah kita biasakan, insya Allah kedepannya itu akan menjadi kebutuhan justru. Ya, justru akan menjadi kebutuhan. Tidak lagi menjadi beban, dan luar biasa kalau anak muda seperti antum-antuna semuanya bisa dekat dengan agamanya, dan itu jauh lebih dicintai Allah dibandingkan orang-orang yang sudah tua ya. Kenapa? Orang tua itu mungkin tantangannya tidak banyak ya, kekuatannya tidak lagi seenergik anak muda. Anak muda yang godaannya banyak, yang energinya besar, dia bisa melampiaskan energinya kemana saja, tapi ternyata dia bisa mengontrol energinya kepada aktivitas-aktivitas kebaikan saja. Itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan-golongan yang beruntung di dalam seluruh penjelasan yang saya sampaikan tadi, dan kita dikumpulkan oleh Allah di surganya, di surga Firdaus, dan kita meminta kepada Allah tidak tanggung-tanggung ya. Rasul mengajarkan kepada kita, idza sa'altallah fas'alillahi jannatal firdaus.
Jika minta surga kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Ya, jangan tanggung-tanggung. Tapi kita harus tahu diri. Kita minta surga Firdaus, apakah kondisi kita hari ini layak untuk mendapatkannya? Nah, berusahalah kita untuk memantaskan diri kita agar kita layak memasuki surga Firdaus. Aku luka astaghfirullahaladzim. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.